Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggraini, NPM 61249 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi gen dan cara mengatasi cacat bawaan lahir. Sedangkan pengertian mutasi itu sendiri adalah: mutasi merupakan perubahan bentuk, kualitas, atau sifat yang terjadi secara mendadak pada kromosom, atau perubahan mendadak pada bentuk dan susunan dalam kromosom makhluk yang menghasilkan protein dan enzim yang bermodifikasi. Tujuan mutasi adalah menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Sedangkan ada 3 proses peristiwa. Yang pertama, mutagenesis. Mutagenesis adalah peristiwa terjadinya mutasi. Mutagen. Yang kedua adalah mutagen. Mutagen adalah zat atau faktor-faktor terjadinya mutasi. Yang ketiga adalah mutan. Mutan adalah organisme yang mengalami mutasi itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan urutan DNA yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang dilakukan selama pembelahan sel, paparan bahan kimia atau mutagen, hingga infeksi oleh virus. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalamnya lah yang mengalami perubahan. Mutasi bisa terjadi hanya pada DNA atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen. Macam-macam mutasi gen. Mutasi gen terbagi menjadi 3. Yang pertama, mutasi nonsense mutation atau mutasi tak bermakna. Pada peristiwa ini terjadi perubahan kodon atau triplet dari kode basa N asam amino tetapi tidak mengakibatkan perubahan pembentukan protein. Contoh, UUU fenilalanin diganti UUC fenilalanin. Yang kedua, triplet mutation. Triplet mutation atau mutasi ganda 3. Mutasi ini terjadi karena adanya penambahan atau penggunaan 3 basa secara bersamaan. Yang ketiga adalah Prime-Shift mutation atau mutasi bingkai. Terjadi karena adanya penambahan sekaligus pengurangan satu atau beberapa pasangan basa secara bersama-sama. Jenis-jenis mutasi gen. Mutasi gen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mutasi gen alami. Mutasi gen alami adalah mutasi yang diwariskan oleh orang tua ke anak. Mutasi ini juga bisa disebut sebagai mutasi germline, sebab gen-gen ini terdapat pada sel sperma dan sel telur yang juga bisa disebut sebagai sel germ. Saat bersatu dengan sperma, maka sel telur yang telah dibuahi itu akan menerima DNA dari kedua orang tuanya. Jika DNA ini adalah DNA yang mengalami mutasi, maka bayi yang dilahirkan dari sel telur ini mewariskan DNA mutasi itu semua sel tubuhnya. Yang kedua adalah mutasi gen buatan. Mutasi gen buatan juga disebut sebagai mutasi stomatis. Mutasi ini tidak diturunkan dari orang tua dan tidak muncul di semua sel tubuh. Perubahan atau mutasi ini bisa terjadi karena berbagai hal. Contoh seperti faktor lingkungan, kesehatan yang dibuat oleh saat DNA proses pembelahan sel itu sendiri. Yang ketiga, selanjutnya penyakit yang bisa muncul akibat mutasi gen. Beberapa terbagi menjadi 2. Yang pertama, penyakit yang disebabkan hanya karena mutasi gen atau dikenal dengan penyakit genetika di tubuh itu sendiri, antara lain 1. Anemia sel sabit, 2. Sindrom Marfan, 3. Thalassemia alfa dan beta, 4. Cystic fibrosis, 5. Fragile X syndrome, 6. Penyakit Huntington, yang 7. Hemochromatosis. Sedangkan yang kedua adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor gabungan dari mutasi gen dan lingkungan, antara lain 1.
kanker. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, penyakit jantung. Yang keempat, penyakit Alzheimer. Yang kelima, diabetes. Yang keenam, tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir adalah artritis. Sedangkan kan mutasi gen ada kekurangan juga, ada kelebihannya juga. Sedangkan kelebihan mutasi gen adalah satu, lebih jago berolahraga. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita terdapat gen yang bernama ACTN3 yang berperan dalam mengatur pergerakan otot pada saat kita berlari atau mengangkat beban. Saat gen ini mengalami mutasi, maka kemampuan berlari dan mengangkat beban kita bisa meningkat. Kelebihan yang bisa muncul akibat mutasi gen yang kedua adalah bisa segar meski hanya tidur sebentar. Bagi beberapa orang, tidur hanya 4 jam sehari pasti akan menguras energi. Namun bagi sebagian lainnya, waktu itu sudah lebih dari cukup untuk bisa mengembalikan energi. Kemampuan bisa cepat mengisi baterai tubuh ini bisa didapatkan dalam mutasi gen HDEC2. Yang ketiga, membuat indera perasa lebih peka. Meningkatnya kemampuan untuk merasa ini bisa disebabkan oleh mutasi gen TAS2R38 sebagai gen reseptor rasa pahit yang ada di dalam lidah. 4. Tulang tidak mudah patah. Pada orang yang mengalami mutasi gen LRV5, gen ini mengatur kepadatan tulang dan mineral di tubuh. Apabila terjadi jenis mutasi berbeda di gen yang sama, orang yang mengalaminya bisa memiliki kepadatan tulang yang lebih padat dari orang lain sehingga tidak mudah patah. Yang kelima, kadar kolesterol bisa stabil meski mengonsumsi lemak. Kadar kolesterol di tubuh memang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Namun, gen juga bisa berperan dalam naik turunnya kolesterol dalam darah. Mutasi gen tertentu bisa membuat produksi protein CETP berkurang. Saat tubuh berkekurangan kadar CETP, maka kadar kolesterol baik atau HDL di dalam tubuh akan meningkat. HDL tidak berbahaya untuk tubuh dan justru akan membantu menyingkirkan kolesterol jahat atau LDR keluar dari pembuluh darah. Sekarang saya akan menjelaskan mutasi gen terjadi Mutasi gen terjadi juga selama proses translasi ataupun transkripsi pada saat sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein merupakan suatu proses yang kompleks, termasuk di dalam penerjemahan kode-kode pada RNA menjadi polipeptida. Sintesis protein melibatkan DNA, RNA, ribosom, asam amino, dan enzim. Sintesis protein membutuhkan dasar asam amino dan berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Hubungan penyandian DNA, RNA, dan protein menyangkut 1. Replikasi DNA membentuk DNA baru. Kedua, transkripsi DNA membuat cetakan mRNA. Ketiga, translasi sandi dari cetakan mRNA ke sekuen asam amino yang spesifik suatu protein. Proses sintesis protein. Pertama, transkripsi. Transkripsi berlangsung dalam inti sel, dimulai dengan membukanya pita double helix oleh enzim DNA polimerase. Pita DNA yang berfungsi sebagai pencetakan RNA disebut pita template atau sense kondogen, dan pita DNA yang tidak mencetakkan RNA disebut dengan pita antisense. Pita RNA dibentuk sepanjang pita DNA pencetak dengan urutan basa nitrogennya komplementer dengan basa nitrogen yang ada pada pita cetakan DNA. Pita RNA yang telah selesai menerima pesan genetik dari pita DNA pencetak segera meninggalkan inti nukleus menuju ke ribosom, tempat sintesis protein dalam sitoplasma. Pita RNA menempatkan diri pada leher ribosom.
RNA yang ada dalam sitoplasma bersiap-siap untuk berperan dalam proses sintesis protein. Terbentuknya setiap satu RNA ini mengikat satuan asam amino yang mengandung ATP. Kedua, tahap translasi. RNA dan RNAD dan RNAT setelah sampai di ribosom, selanjutnya 3 basa nitrogen pada antikodon RNAT berpasangan dengan 3 basa nitrogen pada kodon RNAD. Misalnya AUG pada kodon RNAD berpasang dengan UAC pada inti kodon RNAT, sehingga asam amino diikat oleh RNAT adalah metionin. Dengan demikian, nama asam amino merupakan terjemahan dari basa-basa nitrogen yang pada RNAD. Ribosom dengan RNAD bergerak satu dengan yang lainnya. Sebuah asam amino ditambahkan pada protein yang dibentuk. Asam amino yang pertama, metionin, segera lepas dari RNAT kembali ke sitoplasma untuk mengulang fungsinya dengan cara yang sama. RNAT berikutnya datang untuk berpasang dengan kodon RNAD berikutnya. Proses keseluruhan ini berkesinambungan sampai terbentuk polipeptida tertentu yang terdiri dari asam amino dengan urutan basa nitrogen tertentu. Contoh mutasi pada proses sintesis protein ada gambar di samping, adalah salah satu proses sintesis protein di mana terjadi mutasi gen pada normal 2 dapat dilihat pada protein glue yang dibentuk oleh mRNA GAA yang disebabkan oleh DNA template yang terjadi mutasi pada basa nitrogen dari T-timin menjadi A-adenin. Maka mRNA yang terbentuk adalah GUA atau GUA, sehingga yang seharusnya diterjemahkan ke dalam asam aminofal. Hal ini berakibat protein yang berbentuk tidak sesuai dengan semestinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelainan bayi atau cacat lahir bayi. Pengertian cacat lahir pada bayi adalah kelainan struktural maupun fungsional yang dikenali sejak bayi baru lahir. Ada 2 jenis kelainan bayi baru lahir, yakni cacat lahir struktural dan cacat lahir fungsional. Cacat lahir struktural adalah masalah yang berhubungan dengan bagian tubuh, contoh kasusnya seperti bibir sumbing, cacat jantung, clubfoot, dan spina bifida. Clubfoot dan spina bifida merupakan beberapa jenis kelainan kongenital pada anggota badan bayi. Yang kedua, kelainan bayi baru lahir fungsional adalah berhubungan dengan masalah pada fungsi atau sistem anggota tubuh untuk melakukan kerjanya. Ini sering menyebabkan ketidakmampuan saraf atau masalah pada otak, seperti ditemukan pada penyandang autisme dan Down syndrome. Apa saja penyebab bayi lahir cacat? 1 adalah faktor genetik. Ibu atau ayah dapat menjadi pembawa faktor kelainan genetik pada bayi mereka. Kelainan pada faktor genetik ini terjadi ketika 1 atau lebih gen tidak bekerja dengan baik atau sebagian gen hilang. Gen bisa menjadi cacat karena suatu mutasi atau perubahan yang dialami oleh gen tersebut. Kelainan pada gen dapat terjadi saat pembuahan, yakni ketika sperma bertemu dengan sel telur, dan hal ini tidak dapat dicegah. Perubahan atau mutasi pada satu atau lebih gen membuat mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula halnya ketika ada bagian gen yang hilang. Yang kedua adalah masalah kromosom. Dalam beberapa kasus tertentu, bayi lahir cacat bisa disebabkan karena adanya kromosom maupun bagian dari kromosom yang hilang. Namun, ada juga penyebab bayi lahir cacat yang dikarenakan oleh kelebihan kromosom, contohnya pada Down syndrome. Yang ketiga, gaya hidup dan lingkungan. Bayi cacat lahir bisa terjadi karena faktor lingkungan yang terjadi saat kehamilan, termasuk penggunaan obat, merokok, dan minuman alkohol saat kehamilan.
Faktor lainnya seperti keracunan bahan kimia dan virus juga dapat meningkatkan faktor risiko bayi lahir cacat. Kehamilan di usia 35 tahun ini juga dapat meningkatkan risiko bayi lahir cacat. Oleh karena itu, sebaiknya rencanakan kapan waktu yang paling baik bagi Anda untuk memiliki anak. Sebaiknya jangan pada usia terlalu muda atau terlalu tua saat hamil. Yang keempat, infeksi. Ibu hamil terserang infeksi tertentu selama kehamilan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan kelainan kongenital. Sebagai contoh infeksi virus, jika pada ibu hamil bisa memicu mikrosefalus, kondisi saat ukuran otak dan lingkar kepala bayi lebih kecil ketimbang yang seharusnya. 5. Paparan obat dan bahan kimia. Paparan bahan kimia dan konsumsi obat-obatan tertentu juga menjadi satu dari penyebab kelahiran cacat pada bayi. Atas dari situlah penting untuk selalu memperhatikan adanya kemungkinan terpapar bahan kimia saat berada di suatu tempat. Anda juga perlu selalu berkonsultasi dengan dokter atau bidan sebelum meminum obat-obatan saat sedang hamil. Yang keenam adalah merokok dan meminum alkohol saat hamil. Ada baiknya untuk menghindari alkohol saat ibu-ibu atau siapapun yang sedang hamil, bahkan dalam jumlah sedikit sekalipun. Pokoknya tidak boleh untuk merokok dan meminum alkohol. Kenapa alkohol itu masuk ke dalam aliran darah ibu? Aliran darah ibu hamil dapat mengalir pada bayi melalui tali pusar. Akibatnya, alkohol beresiko menyebabkan bayi lahir dengan kelainan, keguguran, bayi lahir mati, hingga berbagai masalah lainnya. Semua jenis alkohol sama memiliki bahaya, termasuk anggur atau wine dan bir. Sementara bahaya merokok selama kehamilan bukan hanya menyebabkan kelahiran cacat, tetapi juga mengakibatkan bayi lahir prematur, mengalami bir sumbing, hingga kematian. Ketujuh, ibu obesitas. Kondisi ibu yang obesitas atau berat badan berlebih juga menjadi salah satu penyebab kecacatan pada bayi baru lahir. Jika sebelum hamil mengalami berat badan kurang atau berlebih maupun obesitas, sebisa mungkin konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau bidan setempat. Dokter biasanya akan membantu memberi saran agar ibu-ibu hamil dapat mengalami berat badan ideal saat hamil nantinya sebagai cara mencegah agar bayi lahir dalam keadaan baik. Apa saja faktor meningkatkan risiko cacat lahir pada bayi? Selain dari penyebab genetika dan lingkungan, ada berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan kondisi cacat. 1. Ibu merokok saat hamil. Yang kedua, ibu minum alkohol saat hamil. Yang ketiga, ibu minum obat-obatan tertentu saat hamil. Yang keempat, ibu hamil di usia tua. Misalnya hamil di usia lebih dari 35 tahun, ada anggota keluarga yang juga memiliki riwayat cacat lahir sebelumnya. Namun, perlu dipahami bahwa memiliki satu atau lebih dari risiko-risiko tersebut tidak langsung membuat ibu-ibu hamil ataupun siapapun Anda dimanapun akan melahirkan bayi dengan kelainan bawaan nantinya. Bahkan ibu hamil yang tidak memiliki satu atau beberapa risiko di atas bisa saja melahirkan bayi dengan kondisi cacat bawaan. Apa saja jenis cacat pada bayi baru lahir? Kelainan kongenital pada bayi dibagi berdasarkan organ tubuhnya, seperti cacat lahir pada saraf, contoh cerebral palsy dan spina bifida. Cacat lahir kedua, cacat lahir pada wajah, contoh bibir sumbing. Yang ketiga, cacat lahir pada otak, contoh hidrosefalus. Yang keempat, cacat lahir pada paru-paru, contohnya cystic fibrosis. Yang kelima, cacat lahir pada mata, contohnya katarak kongenital, glaukoma kongenital, retinopathy of prematurity atau ROV, atau
congenital dan trichostele merupakan cacat mata bawaan yang terjadi akibat adanya sumbatan-sumbatan saluran nasosalkrim, yaitu saluran yang mengalirkan air mata ke dalam hidung. Saluran tersebut berfungsi menguras air mata agar tidak menyebabkan mata menjadi terus-terusan berair pada kondisi normal. Terakhir adalah cara mencegah bayi lahir cacat. 1. Menghindari diet. Jika diet yang dimaksud selama hamil yakni untuk menurunkan berat badan, hal ini sangat tidak dianjurkan. Bahkan sah-sah saja jika orang yang hamil mengalami pertambahan berat badan pada masa kehamilan, karena janin di dalam kandungan membutuhkan asupan nutrisi yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bayi. Ketika ibu-ibu hamil dengan sengaja mengurangi porsi makan atau membatasi jenis makanan tertentu, cara ini justru akan mengurangi asupan nutrisi janin. Padahal 1000 hari pertama kehidupan merupakan emas bagi tubuh kembang bayi. 1000 hari pertama kehidupan ini mulai berlangsung sejak bayi berada di dalam kandungan sampai usia genap 2 tahun. Akan tetapi, makan berlebihan juga tidak bagus karena beresiko membuat Anda mengalami berat badan berlebih atau obesitas saat hamil. Yang kedua, sembarang minum obat tanpa pengawasan dokter. Tidak boleh sembarangan meminum obat saat hamil. Beberapa obat dapat terminum oleh janin karena terserap ke dalam saluran plasenta. Ambil contohnya, yakni obat nyeri seperti aspirin dan ibuprofen. Konsumsi kedua obat tersebut pada ibu hamil harus sangat diperhatikan waktu dan dosis meminumnya, terutama pada trimester pertama dan terakhir. Konsumsi aspirin pada trimester pertama kehamilan adalah dosis tinggi dapat menyebabkan cacat bawaan. Jika aspirin dosis tinggi diminum selama trimester ketiga kehamilan, hal ini beresiko mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah di jantung janin sehingga menimbulkan cacat jantung. Yang ketiga, hindari rokok dan alkohol. Cara lain untuk mencegah bayi lahir cacat yakni dengan menghindari minuman, alkohol, dan merokok saat sedang hamil. Selain mencegah cacat lahir pada bayi, upaya ini juga membantu menurunkan risiko terjadinya keguguran. Anak yang lahir dari ibu perokok mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk memiliki mata juling alias strabismus. Bayi yang ibunya merokok pada trimester pertama kehamilan lebih mungkin untuk memiliki cacat jantung dan paru pada saat kelahiran. Merokok selama kehamilan juga dapat berdampak permanen pada fungsi otak anak, misalnya IQ rendah. Selain itu, bahaya merokok saat hamil juga menyebabkan bayi lahir prematur, bibir sumbing, hingga kematian bayi. Minum alkohol saat hamil juga dapat menyebabkan bayi lahir dengan fetal alkohol sindrom atau kondisi cacat lahir bayi dapat berdampak permanen. Bayi juga bisa mengalami kelainan bentuk wajah, kepala lebih kecil, bayi lahir mati, cacat fisik, dan kerusakan sistem saraf pusat. Yang keempat, hindari tubuh yang terlalu panas. Ibu hamil dianjurkan untuk menghindari kondisi yang terlalu panas, overheating, dan mendapatkan penanganan segera saat sedang demam. Hal ini dikarenakan berada dalam kondisi maupun suhu tubuh yang terlalu panas dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan cacat tabung saraf atau anencefali. Oleh karena itu, ada baiknya segera obati demam dan hindari paparan suhu terlalu panas seperti berendam di bak mandi air panas. Yang kelima, imunisasi. Mendapatkan imunisasi saat hamil. Ada beberapa jenis imunisasi yang aman diberikan saat hamil, bahkan direkomendasikan. Jenis imunisasi tersebut yakni vaksin flu dan vaksin TDAP, TDAP atau tetanus, difteri, dan asesular pertussis. Pastikan ibu hamil berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau bidan setempat untuk mengetahui vaksin mana yang disarankan selama kehamilan.
Yang keenam, penuhi kebutuhan asam fosfat. Ibu hamil sangat disarankan untuk memenuhi kebutuhan asam fosfat harian sebagai upaya untuk mencegah kelahiran cacat pada bayi, khususnya di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Terlebih lagi, karena otak dan sumsum tulang belakang terbentuk sangat dini sehingga berisiko menyebabkan kelainan jika tidak berjalan dengan baik. Salah satu cacat lahir yang bisa terjadi karena asupan asam folat yang kurang yakni spina bifida pada bayi. Ibu dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat setidaknya 1 bulan sebelum hamil dan dilanjutkan secara rutin selama masa kehamilan. Terima kasih, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya ini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.